Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat curhat sahabat, bertemu dengan saya lagi Randi Insaha, penggiat parenting dari Rumah Pintar Aisyah. Sobat tahu siapa sih orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang banyak berbuat baik, tetapi buruk kelakuannya kepada orang lain tentunya ya. Meskipun orang itu banyak pahalanya, pahala kebaikannya, namun pahala itu nanti akan diambil dan diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zolimi, sehingga orang yang pernah ia zolim itu akan protes dan mengadu kepada Allah karena dia ketika di dunia dizolimi dan dia menuntut keadilan. Allah Maha Adil, ya. Allah memberikan keadilan dengan mengambil pahala orang yang berbuat zolim kemudian diberikan kepada orang yang dizolimi. Jadi berbuat zolim itu misalnya zolim akibat dari lisan, seperti suka marah-marahin orang, suka membentak orang, suka menyakiti orang dengan kata-katanya gitu. Kemudian suka bergosip, suka gibah, membicarakan keburukan orang lain, atau dengan organ tubuhnya yang lain, misalnya tangan yang sering menampar, memukul, kakinya suka menendang. Maka pahala orang yang suka menyakiti orang lain ini sedikit demi sedikit akan diambil dan diberikan pada orang-orang yang dulu pernah mereka sakiti. Pahala yang seharusnya mampu mengantarkan orang ini ke surga yang lebih tinggi itu semakin lama semakin terkikis dan nyusut. Surganya pun semakin rendah lagi. Namun karena mungkin banyaknya orang yang dulu pernah di dunia itu pernah ia sakiti, ya, pahala yang orang ini kumpulkan lama-lama terus menipis dan akhirnya habis. Jika pahala sudah habis, kesempatan orang ini mendapatkan surga sudah lenyap. Ya. Mungkin orang ini dalam kondisi tegang, pucat, ya, kaku, lidah keluh gitu ya, mulut ternganga karena menyaksikan begitu dahsyatnya situasi seperti yang saat ini ia alami. Pahala yang besar yang bisa mengantarkan dia masuk surga tiba-tiba habis ludes tak tersisa. Sayang sekali ternyata orang-orang yang pernah ia sakiti itu masih banyak, masih antri, dan mereka mengadu kepada Allah perbuatan-perbuatan zolim yang dulu pernah ia lakukan. Nah, saat orang ini sudah tidak bisa membayar kezolimannya dengan pahala, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dosa-dosa orang yang ia zolimi dulu diambil dan diberikan kepada dirinya. Dosa itu terus menumpuk semakin banyak dan semakin banyak lagi. Artinya apa? Artinya nerakanya itu semakin dalam, semakin lama, dan tentu saja semakin mengerikan. Pada akhirnya surga yang di depan mata itu hangus berganti dengan neraka yang berteriak-teriak memanggil namanya. Semua itu akibat dari tindakannya masa lalu ketika di dunia yang suka menyakiti atau merugikan orang lain, dan ia akhirnya membayar itu semuanya dengan pahala-pahalanya atau dengan mengambil dosa-dosanya, dosa-dosa orang yang dia sakiti.
Jadi kita harus hati-hati ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Jangan sampai kita berhutang kepada orang lain. Yang utang itu akan kita bayar nanti di akhirat. Bagaimana cara membayar utang di akhirat? Dengan cara membayarnya dengan cara pahala, ya. Dengan pahala kita itu kita membayar utang-utang kita nanti kelak di akhirat. Jadi stop berutang di dunia. Ya, seperti menggibah, kejelekan orang lain itu utang. Membentak, marah-marah, menyakiti, memfitnah, menghina, memukul, mencuri, ya. Kemudian membunuh, itu semua adalah utang yang kelak akan dibayar, akan kita bayar dengan pahala kita gitu. Ya. Lalu yang termasuk utang itu juga ketika kita berjanji yang tidak kita tepati gitu. Kemudian meminjam barang orang lain yang tidak kita kembalikan, termasuk kita berhutang, ya, berhutang uang kepada orang lain. Itu semuanya tidak bisa dihapus dengan ibadah, dengan sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, itu tidak bisa menghapus semuanya itu, ya. Kalau kita berbuat zalim pada orang lain, maka cara menghapusnya adalah dengan meminta maaf. Kalau kita meminjam barang milik orang lain, menghapusnya adalah dengan cara apa? Dengan cara mengembalikan. Kalau berutang, dengan cara melunasi utang itu. Berjanji jika kita tidak bisa menepati, maka kita harus meminta maaf pada orang itu. Ya. Cara melunasi utang kita di dunia ini ketika kita berbuat zalim pada orang lain adalah kita harus minta maaf pada orang lain itu. Jangan sampai, ya, utang kita akan dibawa di akhirat. Nanti pembayarannya bikin kita tuh rugi besar gitu ya, bangkrut ya. Karena yang diambil adalah pahala kita. Udah capek-capek sholat, capek-capek zakat, capek-capek berbuat baik, malah kita berikan pada orang lain. Jadi ya, saya mengingatkan diri saya dan juga kepada teman-teman semuanya untuk berusaha tidak menyakiti orang lain, berusaha tidak merugikan orang lain. Bahkan sebaliknya, kita harus berusaha memberikan manfaat kepada orang lain, termasuk memberikan kemuliaan dan kebahagiaan kepada orang lain. Maka insya Allah surga kita akan semakin tinggi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.